Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita atau pembahasan kita untuk masalah-masalah fikih yang dibahas di kitab Safinatun Najah. Untuk pada hari ini insyaallah kita akan membahas masalah perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Artinya hadas besar ataupun hadas kecil. Sebelumnya kita sudah sudah mempelajari apa saja yang membuat seseorang itu berhadas kecil, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Juga kita sudah membahas masalah sebab apa saja yang membuat seseorang itu berhadas besar, yaitu perkara-perkara yang membuat seseorang itu diwajibkan untuk mandi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh orang yang batal wudhunya atau tidak mempunyai wudhu dan orang yang wajib mandi. Artinya orang yang berhadas besar itu mereka ini diharamkan melakukan beberapa perkara. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Baik. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fima yahrumu 'alal muhdits. Man intaqada wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Wa yahrumu 'alal junub sittata asya'. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qiraatil Qur'an. Wa yahrumu bil haidi 'asyratu asya'. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjid wa qiraatil Qur'an was-shaum wat-talaq wal murur fil masjid in khafat talwithahu wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Jadi di sini kita jadi perkara-perkara yang membahas atau perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan oleh orang yang berhadas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah orang yang batal wudhu, itu hanya diharamkan bagi mereka 4 perkara. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah orang yang junub. Orang yang junub itu apa? Orang yang junub itu adalah orang yang keluar mani atau setelah melakukan hubungan suami istri, itu junub. Adapun yang martabat yang ketiga adalah wanita yang haid ataupun nifas. Oke, wanita yang haid ataupun nifas. Makanya di sini nanti pembagian hadasnya dikatakan hadas akbar, hadas asghar, hadas ausat sama hadas akbar. Jadi pembagiannya di sini ada 3 kalau dilihat dari perkara-perkara yang diharamkan. Ada hadas kecil, hadas tengah sama hadas besar. Oke. Nah, dan yang diharamkan untuk hadas kecil itu 4 perkara. Untuk yang junub itu ditambah 2 perkara, untuk yang haid ditambah lagi 4 perkara atau 5 perkara. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Jadi untuk orang yang wudu, orang yang tidak mempunyai wudu atau berhadas kecil, orang yang tidak mempunyai wudu ataupun berhadas kecil atau wudunya itu batal, demikian juga orang yang junub dan demikian juga orang yang haid diharamkan untuk melakukan 4 perkara. 4 perkara dulu.
Oke, 4 perkara ini untuk semuanya. 4 perkara ini untuk semuanya. Untuk orang yang berhadas kecil maupun berhadas besar, junub maupun haid. Oke, yang pertama adalah tidak boleh melakukan sholat. Tidak boleh melakukan sholat sunnah maupun sholat fardu. Tidak boleh melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Termasuk juga sholat jenazah, karena itu sholat. Sholat jenazah itu sholat. Maka tidak boleh sholat jenazah tanpa apa? Tanpa wudhu. Dengan syarat apa? Orang ini bukan orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu yang hadasnya selalu keluar. Kalau orang yang hadasnya selalu keluar, kita sudah jelaskan bagaimana proses wudhu dia, dan dia tetap boleh melakukan sholat walaupun hadasnya itu tetap keluar, tapi dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Demikian juga orang yang faqidut tahurain. Orang yang faqidut tahurain itu adalah orang yang tidak menemukan air untuk wudhu dan juga tidak menemukan debu untuk tayamum. Maka orang yang tidak menemukan air dan tidak menemukan debu ini, dia wajib sholat, tapi hanya sholat wajib saja. Artinya dia tetap wajib melakukan sholat sebelum keluarnya waktu, untuk menghormati waktu. Artinya dia tetap wajib sholat, tetapi di dalam sholatnya yang dibolehkan untuk orang yang tidak menemukan air ataupun debu itu hanya boleh sholat wajib saja. Hanya boleh sholat wajib saja. Oke, itu hanya boleh sholat wajib saja. Adapun selain kedua orang ini tidak boleh melakukan sholat kecuali dalam keadaan suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Termasuk dalam hukum sholat itu khutbah Jumat. Khutbah Jumat tidak boleh tidak boleh dalam keadaan berhadas besar ataupun kecil. Oke, demikian juga sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur itu termasuk termasuk macam-macam sholat. Artinya dia tetap tidak boleh dilakukan dalam keadaan berhadas. Makanya sering kita lihat misalnya orang-orang yang menang menang perlombaan, dia melakukan sujud syukur boleh saja dengan syarat auratnya tertutup dan dalam keadaan berwudu. Artinya dalam keadaan ada wudu, karena itu semuanya sholat. Oke. Kemudian perkara yang kedua itu yang pertama. Yang kedua yang tidak boleh dilakukan adalah tawaf sekitar Ka'bah ya. Tawaf sekitar Ka'bah itu tidak tawaf mengelilingi Ka'bah itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh dilakukan adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ya, atau menyentuh Al-Qur'an dalam bahasa lain. Menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Qur'an. Oke, sekarang di sini ada rinciannya. Apa yang dimaksud dengan mushaf atau Al-Qur'an yang tidak boleh disentuh itu? Yang dimaksud dengan mushaf atau Al-Qur'an yang tidak boleh disentuh itu adalah mushaf, artinya sesuatu yang tertulis di atasnya Al-Qur'an. Tertulis di atasnya sesuatu dari Al-Qur'an, oke, dengan tujuan, artinya tulisan itu tertulis di situ dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk dipelajari. Dengan tujuan untuk dipelajari atau ditadaburi ya. Dengan tujuan untuk dipelajari atau ditadaburi. Sedikit atau banyak tulisannya. Artinya sedikit atau banyak tulisannya tetap tidak boleh dipegang. Ya kan? Walaupun tulisannya itu hanya setengah ayat atau sebagian ayat, bukan satu ayat penuh, itu juga tetap wajib tidak boleh disentuh. Walaupun Al-Qur'an tersebut tertulisnya bukan di atas atau ayat tersebut tertulisnya bukan di atas kertas, walaupun di tiang, misalnya di tiang atau di tembok atau di kulit atau di papan atau di kertas. Oke, itu semuanya dalam keadaan itu semuanya tidak boleh disentuh, tulisannya itu tidak boleh disentuh apabila tulisan tersebut tujuannya adalah untuk dipelajari atau ditadaburi. Oke. Dengan demikian, apabila ada ayat Al-Qur'an
tertulis, tapi tertulisnya itu bukan dengan tujuan untuk dipelajari atau ditadaburi, misalnya ditulisnya untuk tabarukan, ya kan, untuk supaya mendapat berkah, oke, maka itu bukan mushaf. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya jimat yang tertulis, yang ditulisi apa, jimat yang di dalamnya ada tulisan ayat Al-Quran, walaupun sebagian ayat itu jimat tersebut boleh dipegang walaupun dalam keadaan berhadas besar ataupun kecil, ya kan? Kenapa? Karena ini tidak dikatakan Al-Quran, ya kan? Ini tidak dikatakan Al-Quran atau tidak dikatakan sebagai mushaf, sehingga tidak mengambil hukum Al-Quran dan mushaf yang tidak boleh disentuh, disentuh. Oke. Demikian juga misalnya seperti hiasan-hiasan dinding atau ayat kursi atau muawwidzat, itu biasanya ditempel di dinding kata-kata ayat-ayat dari Al-Quran, itu semuanya ditulis bukan dengan tujuan untuk dipelajari, tapi untuk tabarruk supaya mendapat berkahnya, atau untuk hiasan. Oke, supaya mendapat berkahnya, maka itu tidak dikatakan Al-Quran, maka boleh untuk disentuh dalam keadaan berhadas. Nah, tapi ini dengan syarat tertulisnya itu bukan Al-Quran full, artinya dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Artinya kalau misalnya dia menulis ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, ya kan, dari Al-Fatihah ayat 1 sampai An-Nas ayat terakhir, tapi dengan maksud bukan untuk dipelajari tapi untuk tabarukan. Nah, di sini maksud dia itu tidak dianggap, karena di sini secara uruf dia disebut Al-Quran, walaupun tujuannya bukan untuk dipelajari atau ditadaburi. Dalam keadaan apabila Al-Qurannya tertulis semua, maka di sini tidak ada hubungannya sama apa maksud dari tulisan tersebut. Oke. Nah, sekarang maksud, siapa yang punya maksud dalam tulisan itu? Apakah pembacanya atau penulisnya? Nah, yang dilihat di sini adalah maksud dari penulisnya ketika menulis. Maksud dari penulisnya ketika menulis. Tapi kalau misalnya dia ketika menulis maksudnya adalah untuk tabarukan, ya kan, untuk supaya mendapat berkahnya Al-Quran. Tapi setelah itu dia ingin menjadikan tulisannya ini untuk dipelajari dan ditadaburi, maka tidak berubah, hukumnya tetap bukan mushaf. Jadi maksud yang dianggap di sini atau yang menjadi patokan di sini adalah maksud ketika menulisnya, bukan setelah itu. Demikian juga apabila dia menulis Al-Quran dengan tujuan untuk dipelajari, tapi setelah dia menulis dia merubah maksudnya. Setelah dia menulis, ya, dia merubah maksudnya untuk untuk udahlah ana jadikan hiasan aja, atau ana jadikan untuk tabarukan, atau ana jadikan jimat aja. Di sini maksudnya ini tidak dianggap. Tetap yang dianggap adalah maksud dia ketika menulis. Oke. Artinya di sini ini menulis. Oke, sekarang kalau misalnya dia ini menulis untuk orang lain. Dia menulis untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Oke, apakah yang dianggap itu adalah maksud dia atau maksud orang lain tersebut? Nah, yang dianggap tetap maksud si penulisnya ini. Maksud yang dianggap tetap maksud penulisnya sendiri. Penulisnya ini apabila dia tidak disuruh dan dia juga tidak disewa, dan maka yang dianggap di sini adalah tulisan maksud dari penulis. Tapi kalau misalnya dia disuruh oleh orang lain, maka yang dianggap adalah maksud dari orang lain yang menyuruh itu, atau dia disewa sama orang lain, maka yang dianggap adalah maksud orang yang menyewa itu. Walaupun si penulis ini bermaksud untuk dipelajari, tapi kalau yang menyuruh ataupun yang menyewa dia itu untuk tabarukan, tetap hukumnya bukan mushaf. Demikian juga sebaliknya. Oke.
Itu. Dan maksud menyentuh mushaf di sini, adalah dengan bagian tubuh yang bagian tubuh manapun. Dengan bagian tubuh manapun. Kulit ataupun bukan kulit. Ada penghalang antara kulit dengan Al-Qur'an itu atau tidak ada penghalang antara kulit dengan Al-Qur'an. Ya kan? Ya, artinya tidak ada hubungannya dengan tangan walaupun dengan bagian kulit yang lain. Selama itu bersentuhan dengan Al-Qur'an itu haram. Tidak boleh kita sengaja menyentuhkan dengan Al-Qur'an. Walaupun ada pelapisnya, walaupun pelapisnya itu setebal apapun. Oke? Selama dia masih bisa dikatakan dalam uruf itu dikatakan bahwasanya dia menyentuh Al-Qur'an. Karena di sini hubungannya adalah dengan ta'zim. Hubungannya adalah dengan penghormatan terhadap Al-Qur'an. Penghormatan dengan Al-Qur'an. Beda sama di masalah yang membatalkan wudhu itu disyaratkan disyaratkan untuk tidak ada pembatas karena di sana hubungannya dengan syahwat. Sedangkan di sini hubungannya dengan penghormatan. Oke. Nah, hukumnya sama dengan Al-Qur'an bagian di antara bagian kosong di antara tulisan-tulisan Al-Qur'an. Bagian kosong di antara tulisan-tulisan Al-Qur'an. Misalnya ini Al-Qur'an, memang Al-Qur'an bukan misal. Oke. Nah, bagian-bagian putih yang ada di antara tulisan-tulisan ini juga ini juga haram untuk disentuh. Artinya bukan hanya tulisan aja. Demikian juga hasyiahnya. Hasyiahnya itu yaitu putih-putih yang ada di pinggirnya ini. Ini juga juga haram untuk disentuh. Demikian juga kulitnya ini. Sampulnya ini juga haram untuk disentuh. Demikian juga halaman kosong ini juga haram untuk disentuh. Demikian juga talinya ini. Tali Al-Qur'an ini, tali Al-Qur'an ini juga haram untuk disentuh. Kenapa? Karena semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an dia menjadi terhormat. Maka karena dia menjadi terhormat maka dia haram untuk disentuh. Nah, kulitnya ini dia haram untuk disentuh apabila dia masih di dalamnya itu ada Al-Qur'an. Tapi kalau misalnya sudah sobek, sudah terpisah dari Al-Qur'an, ya kan? Sudah terpisah dari Al-Qur'an, maka dia masih haram untuk disentuh selama kita tahu itu adalah sampul Al-Qur'an. Kalau misalnya sudah terpisah dari Al-Qur'an, ya kan? Sudah terpisah dari Al-Qur'an, dia tetap haram untuk disentuh apabila kita tahu itu adalah sampul Al-Qur'an. Kecuali kalau sudah tidak diketahui bahwasanya itu adalah sampul Al-Qur'an. Ini kan biasanya kalau terpisah masih ada tulisannya, misalnya di sini Al-Qur'anul Karim. Berarti kita tahu ini adalah sampul Al-Qur'an. Itu hukumnya masih sama. Hukumnya masih tidak boleh disentuh karena masih punya hubungan sama Al-Qur'an, maka masih dihormati. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada bentuk, artinya dalam artian tidak diketahui lagi apakah itu sampul Al-Qur'an atau bukan, maka tidak haram untuk disentuh bagi orang yang berhadas. Termasuk yang tidak boleh disentuh juga kotaknya Al-Qur'an atau bungkus Al-Qur'an atau sunduk ya, kotaknya Al-Qur'an itu. Demikian juga tali dalam kotaknya atau tas Al-Qur'an itu juga tidak boleh disentuh apabila ada Al-Qur'an di dalamnya. Tapi kalau misalnya tidak ada Al-Qur'an di dalamnya maka tidak apa-apa untuk disentuh. Oke, itu. Nah, kemudian juga kitab tafsir ataupun kitab apa saja yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an, ya kan? Kitab tafsir ataupun kitab apa saja yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an itu juga tidak boleh disentuh apabila ayat Al-Qur'annya lebih banyak daripada tafsirnya atau dari kata-kata selain atau dari tulisan-tulisan selain Al-Qur'an. Dilihat dari mana banyak sedikitnya, dilihat dari jumlah hurufnya. Nah, ini kalau misalnya tafsir dan ayat Al-Qur'an ya. Nah, tapi kalau misalnya tafsir sama tafsirnya itu lebih banyak hurufnya daripada ayat Al-Qur'annya, maka boleh disentuh. Boleh disentuh. Oke. Demikian juga buku-buku yang lain. Kalau misalnya ayat Al-Qur'annya itu lebih banyak, maka tidak boleh disentuh. Kalau ayat Al-Qur'annya lebih sedikit, maka boleh disentuh. Nah.
Dan menyentuh Al-Quran ini bukan termasuk dosa besar ya. Artinya orang yang menyentuh Al-Quran tanpa wudhu itu dia bukan tidak dikatakan sebagai fasik ya kan, kecuali kalau dia selalu melakukan itu, maka itu baru dia menjadi fasik. Oke. Itu. Kemudian juga tidak boleh apa? Selain tidak boleh menyentuh Al-Quran, juga tidak boleh membawa Al-Quran. Karena membawa tak pasti menyentuh. Ya kan, menyentuh pun juga tidak pasti membawa. Nah, membawa Al-Quran ini juga tidak boleh. Tidak boleh kecuali apabila membawa Al-Quran bersamaan dengan barang-barang lain. Membawa Al-Quran bersamaan dengan barang-barang lain, walaupun barang lainnya itu hanya jarum. Oke, maka di sini boleh dengan syarat. Dengan syarat dia hanya bermaksud membawa barang selain Al-Quran itu, atau membawa barang selain Al-Quran itu bersamaan dengan Al-Quran. Tapi kalau misalnya dia bermaksud untuk membawa Al-Quran saja, meskipun ada barang lain juga yang dia bawa, atau apabila dia bermaksud untuk membawa barang lain saja, maka itu itu tetap haram. Kalau misalnya dia bermaksud untuk membawa Al-Quran saja, tanpa ada maksud untuk membawa barang lain, walaupun ada barang lain yang dia bawa, itu itu tetap haram. Tapi kalau misalnya dia tak bermaksud apa-apa, artinya tak bermaksud membawa barang saja, tak bermaksud membawa Al-Quran saja, tak bermaksud untuk membawa kedua-duanya, pokoknya dia membawa barang tersebut tanpa maksud, maka menurut Imam Romli itu itu haram. Itu haram. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan itu tidak haram. Jadi ada khilaf di sini. Oke, tentunya ini boleh membawa bersamaan dengan barang lain ini apabila dia tidak menyentuh Al-Quran. Tapi kalau membawa dan menyentuh, walaupun dengan barang lain, walaupun bermaksud untuk membawa barang yang lain selain Al-Quran, tetap selama dia menyentuh, hukumnya ya hukum menyentuh, bukan hukum membawa. Oke, mafhum ya sampai di sini. Oke. Nah, sekarang apa hukumnya orang yang menulis Al-Quran? Apakah dia harus, misalnya sebagian teman-teman misalnya dia dalam ujian Al-Quran misalnya batal wudhu, atau dalam atau yang lainnya gitu, dia menulis Al-Quran. Apakah boleh menulis Al-Quran itu dengan dalam keadaan berhadas? Nah, hukumnya adalah kita lihat apakah ketika dia menulis itu menyentuh kertas yang digunakan untuk menulis atau membawanya atau tidak. Artinya kalau misalnya dia menyentuh kertas yang dia tulis di dalamnya Al-Quran, atau membawa kertas yang dia tulis di dalamnya Al-Quran, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau dia menulis tanpa menyentuh dan membawa kertas yang dia gunakan untuk menulis itu, maka hukumnya tidak haram. Oke, hukumnya tidak haram. Oke. Kemudian di sini ada pengecualian yang boleh membawa Al-Quran dalam keadaan berhadas, yaitu anak kecil yang sudah mumayyiz. Dengan syarat anak kecil ini dibolehkan membawa Al-Quran tanpa wudhu apabila untuk mempelajari Al-Quran atau untuk belajar Al-Quran. Tapi kalau misalnya membawa dengan tujuan lain tidak boleh. Demikian juga tidak boleh bagi orang tua membiarkan anaknya yang belum mumayyiz menyentuh Al-Quran, karena anak itu pasti tidak ada wudhunya. Oke, tidak boleh anak yang belum mumayyiz, artinya anak yang belum bisa makan sendiri, belum mandiri ya, belum bisa makan sendiri, belum bisa mandi sendiri, belum bisa istinja sendiri, belum bisa minum sendiri, itu tidak boleh orang tuanya ataupun siapapun yang melihat membiarkan anak itu untuk membawa Al-Quran. Karena itu termasuk tidak ada penghormatan terhadap Al-Quran, karena anak kecil tidak paham tentang menghormati Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua juga anak kecil ini tidak ada wudunya, maka tidak boleh disentuh. Makanya salah sebagian orang merasa bangga ketika anaknya suka memegang Al-Quran padahal dia belum mumayyiz. Itu tidak perlu dibanggakan, karena itu kita membiarkan itu adalah dosa, karena kita tidak mempunyai penghormatan terhadap Al-Quran. Oke. Kemudian maka di sini artinya Al-Quran ini
perlu dihormati. Seluruh ulama sepakat bahwasanya Al-Qur'an ini wajib untuk dihormati dengan hukum-hukum seperti itu tadi. Oke, makanya juga haram untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai bantal. Oke, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai bantal itu juga haram. Nah, demikian juga yang perlu dihormati adalah buku-buku ilmu syariat. Buku-buku ilmu syariat itu juga perlu dihormati. Tidak boleh juga buku-buku ilmu syariat seperti fikih dan lain-lainnya itu dijadikan bantal. Itu tidak boleh. Tapi kalau menyentuh dan membawa dalam keadaan berhadas, buku-buku lainnya itu boleh selama dengan syarat tidak ada tulisan Al-Qur'an lebih banyak dari tulisan lainnya di dalamnya. Ya kan? Demikian juga seperti membawa baju itu ada tulisan Al-Qur'annya. Artinya tulisan Al-Qur'an berarti di atas baju itu ditulis apa? Ditulis ayat Al-Qur'an, ya kan? Sebagian ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk dipelajari. Tapi kalau tulisan itu untuk tabaruk, bukan untuk dipelajari, ya sudah berarti hukumnya bukan hukum Al-Qur'an. Oke, itu 4 perkara yang haram dilakukan untuk orang yang berhadas kecil ataupun hadas besar. Oke, untuk orang yang junub ditambah 2 perkara. Untuk orang yang junub dan haid. Orang yang junub yaitu keluar mani atau melakukan hubungan suami istri, dan haid nifas itu ditambah dua perkara lagi yang haram. Nah, 2 perkara yang haram ini, yang tambahan perkara ini yaitu al-lubthu fil masjid. Al-lubthu maksudnya apa? Berdiam diri di masjid walaupun 1 detik. Berdiam diri di masjid walaupun 1 detik. Dengan syarat dia adalah orang Islam, dia adalah sudah baligh dan berakal, dan bukan nabi, dan tidak ada udzur. Jadi ada 4 syaratnya. Syarat yang pertama orang Islam. Artinya kalau orang kafir boleh aja walaupun dia junub. Dengan syarat dia masuk dengan izin orang Islam. Oke, kemudian taklif. Taklif artinya orang gila ataupun anak kecil walaupun dia junub itu tetap boleh, tidak perlu dilarang untuk masuk masjid, kecuali kalau akan menyebabkan kotor masjid, maka perlu dilarang. Demikian juga apabila ada orang ada udzur, misalnya dia terkunci, dia tidur di dalam masjid, kemudian terkunci di dalam masjid dan tidak bisa keluar, dan dia junub di dalam masjid. Ketika tidur itu dia junub, maka dia di sini ma'dzur. Atau orang yang sembunyi takut, ya kan, sembunyi di dalam masjid dan dia keadaannya dalam keadaan junub, itu juga termasuk udzur. Itu juga termasuk udzur, tapi dia wajib melakukan tayamum. Oke. Sekarang maksud dari masjid itu apa sih? Maksud dari masjid itu apa? Masjid itu adalah tempat yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk menjadi masjid. Tempat yang diwakafkan, harus diwakafkan oleh pemiliknya untuk sebagai tempat sholat. Nah, itu lebih detail redaksinya. Tempat yang digunakan, tempat yang diwakafkan untuk untuk sholat. Tempat yang diwakafkan untuk melakukan sholat. Itu namanya masjid. Walaupun di dalam rumah, di luar rumah, terserah tanah mana saja, selama yang mempunyai itu mewakafkan tempat tersebut, bagian tempat tersebut sebagai tempat sholat, maka itu hukumnya sama dengan hukum masjid. Artinya orang yang junub, orang yang haid tidak boleh masuk ke tempat tersebut, walaupun itu di dalam rumah misalnya. Oke. Nah, termasuk masjid atapnya masjid. Ya kan, termasuk masjid itu atapnya masjid, halamannya masjid, halamannya masjid, balkonnya masjid kalau ada balkonnya masjid, temboknya masjid, ya kan, bawah tanahnya masjid, itu semuanya hukumnya sama, ya kan, dari ujung sampai ujung semuanya sama, tidak boleh dimasuki oleh oleh orang yang junub ataupun haid. Adapun sekolah,
terus tempat yang biasa digunakan untuk mengaji, ya kan, tempat mengaji, walaupun biasa juga digunakan untuk sholat, tapi si pemiliknya tidak mewakafkan untuk sholat, ya, menyediakan tempat tersebut untuk mengaji atau untuk belajar, itu tidak tidak wajib, hukumnya tidak sama dengan masjid. Artinya orang junub ataupun orang haid tetap boleh masjid, tetap boleh masuk. Oke, sama hukumnya dengan masuk masjid, itu tarodud yaitu masuk keluar masjid dari pintu yang sama. Itu hukumnya juga sama, haram. Tidak boleh bagi orang yang junub maupun haid itu untuk masuk keluar masjid dari pintu yang sama. Tapi kalau nyebrang artinya dia masuk dari pintu dan keluar dari pintu lain, maka itu masih boleh. Itu masih boleh walaupun makruh, ya kan, masih boleh walaupun makruh. Nah, tapi kalau kita sudah tahu bahwasanya itu masjid pintunya cuma satu, maka tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Oke. Kemudian juga yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub ataupun haid, membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan 7 syarat. Artinya tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan 7 syarat. Syarat yang pertama yang dibaca dia membaca Al-Qur'annya itu dengan apa? Dengan kata-kata. Artinya kalau misalnya dia membaca Al-Qur'an di dalam hati itu tidak apa-apa. Ya kan, tidak apa-apa. Kalau misalnya dia membaca, artinya harus dengan kata-kata membacanya. Artinya yang haram itu adalah membaca dengan kata-kata. Kemudian syarat yang kedua, dia mengangkat suaranya sampai telinganya mendengar apa yang dia katakan, apabila keadaan telinganya normal dan tidak ada keramaian di sekitarnya. Karena ketika itulah dia dikatakan membaca Al-Qur'an. Karena kalau misalnya dia cuman qomat kamit, ya kan, cuman menggerakkan mulutnya tanpa ada suara yang keluar dari mulutnya, atau keluar suara tapi tidak dapat didengar oleh dirinya sendiri ketika keadaan normal dan keadaan tenang, maka itu tidak dikatakan membaca namanya. Itu namanya berbisik. Maka itu hukumnya masih boleh untuk orang yang junub ataupun haid. Dan ini bisa dijadikan solusi buat teman-teman yang sedang menghafal Al-Qur'an dan ingin murojaah, bisa melakukan itu. Artinya bisa membaca dalam hati atau berkata-kata menggerakkan mulut tanpa suara. Kemudian juga yang membaca itu adalah orang muslim. Artinya kalau yang membaca orang kafir, ya sudah, dia kafir, kita tidak wajib melarang orang kafir tersebut. Juga demikian juga yang membaca itu adalah orang mukallaf. Mukallaf artinya dia baligh dan akil. Baligh dan berakal. Artinya baligh dan berakal. Tapi kalau misalnya masih kecil atau tidak berakal, misalnya orang gila atau dia masih kecil belum baligh, maka dia boleh membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub ataupun haid. Oke, tapi kalau perempuan sudah haid, berarti dia sudah baligh, kecuali haid dan gila. Nah, itu berarti dia masih boleh ketika itu. Misalnya dia gila tapi masih bisa ada kan biasanya kita lihat video orang gila membaca Al-Qur'an itu, walaupun dia dalam keadaan junub itu boleh. Karena karena dia ghairu mukallaf. Kemudian selanjutnya yang dibaca itu yang dibaca itu adalah Al-Qur'an, bukan Taurat, Injil atau ayat yang sudah mansuh tilawahnya. Ya kan, yang sudah mansuh tilawahnya, seperti ayat asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma, itu boleh dibaca walaupun dalam keadaan junub ataupun haid. Ya kan, jadi yang enggak boleh dibaca itu cuman ayat Al-Qur'an saja yang masih ada di dalam Al-Qur'an sekarang. Oke. Kemudian selanjutnya adalah dia membaca dengan tujuan untuk membaca Al-Qur'an. Ya kan? Dengan tujuan untuk membaca Al-Qur'an. Artinya dengan tujuan untuk membaca Al-Qur'an itu tujuan untuk ibadah dalam artian untuk mentadaburi, ya kan, bukan untuk walaupun tujuannya juga untuk zikir. Artinya dia tujuannya untuk zikir juga. Tapi kalau misalnya dia
hanya bermaksud dalam membaca Al-Quran ini untuk zikir saja, misalnya setiap pagi dia membaca kulhu 3 kali, kemudian muawwidzatain 3 kali, ya kan, kemudian surat law anzalna ala hadzal Quran, kemudian apa hasibtum dan lain-lainnya. Al-Quran ayat-ayat Al-Quran yang dibaca untuk dan dia membaca Al-Quran itu tujuannya adalah untuk zikir saja, bukan untuk ditadaburi, untuk zikir atau untuk melindungi diri seperti membaca surat Yasin dan lain-lainnya, itu boleh walaupun untuk orang yang junub ataupun haid. Yang tidak boleh adalah membaca dengan tujuan untuk mentadaburi Al-Quran. Oke, bukan untuk zikir tapi untuk mentadaburi Al-Quran. Oke, itu tadi ya. Maka ini juga sebagian mengatakan bahwasanya orang yang ingin yang mempunyai hafalan Al-Quran dan ingin mengulangi hafalan bisa membaca ayat-ayat yang dia hafal itu dengan tujuan untuk zikir, bukan dengan tujuan untuk mentadaburi Al-Quran tersebut. Karena kalau misalnya tujuannya untuk murojaah atau menghafal, berarti untuk mentadaburi artinya untuk mempelajari Al-Quran tersebut. Berarti apa? Berarti itu tidak boleh di situ dalam keadaan seperti itu. Oke, kemudian juga syarat selanjutnya adalah membaca Al-Qurannya ini adalah bacaan yang sunnah. Tapi kalau misalnya bacaan wajib, itu maka dia tetap wajib melakukannya. Misalnya gimana bacaannya itu wajib? Misalnya orang yang junub atau orang yang junub dan dia tidak menemukan air dan tidak menemukan air dan debu untuk tayamum ataupun untuk bersuci. Oke, maka dia wajib sholat, ya kan, sebelum keluarnya waktu, dan ketika sholat dia tetap wajib membaca Al-Fatihah. Dia tetap wajib membaca Al-Fatihah, tidak boleh ditambah selain Al-Fatihah, tidak boleh membaca ayat selain Al-Fatihah. Oke, demikian juga kalau misalnya dia nadar apabila terjadi seperti ini, maka saya bernadar untuk membaca surat Yasin misalnya, maka dia wajib melakukan itu walaupun dalam keadaan junub dan haid apabila tidak menemukan air ataupun debu untuk bersuci. Oke, itu tadi ya. Nah, jadi ini 2 perkara yang menjadi tambahan untuk orang yang junub dan haid setelah 4 perkara yang kita sebutkan di awal itu tadi. Kemudian khusus untuk orang yang haid dan nifas, khusus untuk perempuan yang haid dan nifas, ditambah lagi 5 perkara. Perkara yang pertama, tidak boleh puasa ya. Jadi perkara yang pertama tidak boleh puasa. Artinya perempuan yang haid tidak boleh puasa. Haram hukumnya dia puasa. Ya kan? Maksudnya apa puasa? Puasa maksudnya dia menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan niat puasa. Tapi kalau misalnya dia menahan diri dari makan dan minum di siang hari Ramadan sedangkan dia haid, tapi bukan dengan niat puasa, misalnya dengan niat malu dengan orang yang puasa, atau segan dengan orang yang puasa, atau menghormati orang yang puasa, maka di sini tidak haram. Yang haram apabila dia menahan makan dan minum itu dengan tujuan untuk puasa, itu yang haram. Oke, itu yang haram. Kemudian juga diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas untuk berjalan lewat masjid, nyebrang masjid itu tidak boleh. Berjalan lewat masjid itu kalau tadi kan berdiam di masjid ya, walaupun sebentar. Kalau ini berjalan nyebrang di masjid. Jadi dia masuk dari pintu lewat pintu lain, keluar lewat pintu lain. Itu tidak boleh bagi siapa? Bagi perempuan yang haid dan nifas. Haram hukumnya. Haram hukumnya kapan? Apabila ditakutkan mengotori masjid. Apabila ditakutkan mengotori masjid dengan apa? Misalnya takut tembus, misalnya takut tembus sehingga ada yang menetes nanti, takut ada yang menetes nanti di masjid, ada kemungkinan ya. Selama ada kemungkinan untuk ada darah yang menetes, maka haram bagi dia untuk masuk masjid. Oke. Tapi kalau misalnya dia merasa aman, artinya tidak ada kemungkinan, artinya dia merasa aman, semuanya rapat, tertutup dengan rapat, dan
atau darahnya sedikit atau bagaimana, yang jelas dia merasa aman, tidak akan ada najis yang jatuh, artinya tidak akan ada darah yang menetes ke masjid, maka boleh, tapi dengan tapi makruh. Ini cuma lewat aja ya, bukan berdiam di masjid, lewat. Kalau berdiam nggak boleh, walaupun dia merasa aman, tidak mengotori masjid. Karena kalau yang berdiam di sana hubungannya sama apa? Hubungannya sama penghormatan terhadap masjid. Jadi masjid tidak boleh dimasuki oleh orang yang berhadas besar, tidak boleh dimasuki oleh orang yang junub ataupun orang yang tidak boleh dimasuki orang yang junub ataupun orang yang haid ataupun nifas. Tapi di sini hubungannya bukan dengan penghormatan, tapi hubungannya dengan menjaga masjid dari perkara-perkara yang najis. Menjaga masjid dari perkara-perkara yang najis. Artinya jangan sampai jatuh di masjid itu sesuatu yang najis. Oke, termasuk hukumnya sama dengan perempuan dalam hal ini, lewat masjid ini sama hukumnya dengan perempuan yang haid. Itu adalah perempuan yang istihadoh, dia nggak haid tapi istihadoh, itu tetap. Karena apa? Karena hubungannya sama, ditakutkan darahnya itu menetes. Demikian juga orang yang mempunyai salisul baul. Salisul baul itu apa? Salisul baul beser, artinya apa? Air kencingnya selalu menetes atau madinya selalu mengalir. Apabila ditakutkan ada yang menetes di masjid, maka tidak boleh dia nyebrang lewat masjid, apalagi berdiam, ya kan? Apalagi berdiam di masjid. Demikian juga orang yang mempunyai luka darah, ya kan? Darahnya mengalir, mempunyai luka darah mengalir. Dan ditakutkan dari darah ini menetes di masjid, maka dia tidak boleh masuk masjid. Seperti orang yang sedang mimisan, tidak boleh, dia harus segera keluar masjid. Jangan sampai ada darah yang menetes di masjid. Haram bagi dia untuk masuk masjid. Oke, masuk masjid dia haram, walaupun untuk menyeberang saja. Demikian juga najis-najis yang lain. Najis-najis yang lain, mau najisnya itu ada di sandal ataupun najisnya itu ada di baju, selama ditakutkan akan jatuh najis ini ke masjid, maka haram bagi dia masuk dengan najis tersebut, dengan adanya najis tersebut. Apabila takut menetes. Maka di sini maka membawa sandal hukumnya masuk masjid? Nah, kalau misalnya sandalnya itu ada najisnya, kita yakin sandalnya itu ada najisnya, maka haram kecuali kita aman, artinya kita aman, merasa aman bahwasanya najisnya itu tidak akan jatuh ke masjid. Misalnya kita masukkan ke dalam tas, ya kan? Yang kedua adalah apabila kita takut hilang. Apabila ditinggal di luar masjid, maka tidak apa-apa dibawa masuk ke dalam masjid. Kemudian perkara selanjutnya yang haram untuk dilakukan oleh perempuan haid dan nifas adalah bersuci. Bersuci artinya wudhu ataupun mandi dengan niat ibadah bersuci. Maksudnya dengan niat mengangkat hadas. Dengan niat apa? Dengan niat mengangkat hadas. Kecuali kalau sudah putus ya sudah. Oke, nah jadi ini 9 perkara ya, tadi 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 3. Oke, ini semua 9 perkara haram bagi orang yang haid dan nifas. Nah, 3 lagi, ya kan, tadi kan tambah 5 kan, 3 lagi ini haramnya tapi bukan untuk orang yang haid dan nifas, tapi untuk suaminya orang yang haid dan nifas. Haram apa? Haram yang pertama, tidak boleh si suami ini menikmati apa yang diantara pusar dan lutut si istri ini yang sedang haid ataupun nifas. Tidak boleh menikmati. Alhamdulillah. Oke, tidak boleh menikmati antara apa? Antara lutut dan pusat. Oke, walaupun hanya dengan melihat, apabila dengan syahwat artinya dia menikmati, maka maka haram bagi si suami ini melakukan itu, ya kan? Haram bagi si suami ini untuk melakukan itu. Demikian juga menyentuh
menyentuh apa? Menyentuh tanpa hail, ya kan, menyentuh tanpa pembatas, artinya menyentuh. Kalau melihat saja, artinya semua bentuk menikmati selama ada syahwat, maka apa? Semua bentuk menikmati selama ada syahwat maka haram. Tapi kalau misalnya tidak ada syahwat, dia menyentuh tanpa syahwat, maka tidak haram. Jadi sebagian ulama mengkaitkan dengan menikmati. Oke, mengaitkan dengan menikmati apa yang diantara pusar dan lutut si istri ini. Sebagian ulama tidak mengaitkan dengan menikmati, tapi mengaitkan dengan menyentuh. Tidak boleh menyentuh. Tidak boleh menyentuh apa yang diantara pusar dan lutut. Artinya bagi ulama yang mengaitkan dengan menyentuh, artinya boleh apa? Boleh melihat walaupun dengan syahwat. Boleh menikmati tanpa menyentuh. Nah, jadi di sini ada perbedaan pendapat antara ulama, yaitu Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Satu mengatakan yang tidak boleh itu menikmati, satu mengatakan yang tidak boleh itu menyentuh. Oke, itu. Kemudian tidak boleh juga si suami ini mentalak istrinya atau menceraikan istrinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid tidak boleh apa? Tidak boleh diceraikan istrinya. Tidak boleh diceraikan istrinya kecuali pada 7 keadaan. Kecuali pada 7 keadaan. Yang pertama, apabila dia mentalaknya itu atau menceraikannya itu di akhir haidnya, artinya di detik terakhir dari haidnya. Kemudian atau dia mentalak istrinya yang belum keduanya belum melakukan hubungan suami istri setelah akad. Oke, belum melakukan hubungan suami istri setelah akad, itu boleh ditalak walaupun dalam keadaan haid. Karena di sini sebab tidak bolehnya karena menyebabkan panjang iddahnya nanti. Masa menunggu setelah diceraikan itu panjang jadinya. Kalau misalnya ditalak ketika dalam keadaan haid. Oke, kemudian keadaan yang selanjutnya keadaan ketiga yang boleh ditalak dalam keadaan haid apabila dia hamil. Ya kan, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, orang hamil tetap tetap bisa haid. Maka apabila dia hamil dan dia haid itu boleh ditalak. Boleh ditalak karena tidak menyebabkan perbedaan dalam masa iddahnya, tetap tetap dengan melahirkan. Oke, kemudian juga apabila si perempuan ini dia meminta diceraikan dengan imbalan. Meminta diceraikan dengan imbalan, maka boleh menceraikan si perempuan ini walaupun si perempuan ini haid. Oke, walaupun si perempuan ini haid. Tapi dengan imbalan ya. Tapi kalau dia cuma minta aja tanpa imbalan maka tidak boleh. Kalau misalnya minta aja tanpa imbalan maka tidak boleh diceraikan dalam keadaan haid. Kemudian selanjutnya adalah apabila yang menceraikan itu adalah hakim. Apabila yang menceraikan itu adalah hakim. Nah, ini 5 perkara yang keadaan di mana seorang suami boleh menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Nah, sama seperti haid, tidak boleh juga diceraikan istri yang suci dan sudah dikumpuli. Artinya setelah haid dia suci dan sudah digauli oleh suaminya, maka tidak boleh ditalak, tidak boleh diceraikan. Artinya perempuan itu boleh diceraikan apabila dalam keadaan suci dan belum digauli. Dalam keadaan suci dan belum digauli, maka kalau seperti itu boleh diceraikan. Tapi kalau misalnya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah digauli, artinya sudah digauli setelah suci, ketika suci itu, maka tidak boleh diceraikan, dan ini termasuk dosa besar. Nah, dan dari semua perkara itu, dari 11 perkara itu semuanya haram untuk dilakukan sampai si perempuan ini sampai mereka mandi. Ya kan, si perempuan ini mandi.
si haid ini, perempuan yang haid atau nifas ini mandi. Oke, kecuali apa? Kecuali mandi, puasa dan menceraikan. Itu tidak disyaratkan harus mandi dulu. Artinya boleh langsung puasa, boleh mandi, boleh tayamum, boleh diceraikan walaupun apa? Walaupun belum mandi. Kira-kira ini. Oke, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Minta maaf kalau terlalu panjang. Wal afu minkum. Assalamualaikum.